Kamu mungkin tidak sadar, tapi semakin banyak uang yang kamu kumpulkan, semakin terasa kosong hatimu. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena yang kamu beri makan adalah dompetmu, bukan jiwamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana ruh kita diajak kembali mengenal siapa diri ini dan siapa sang pemilik segala kehidupan yang hakiki. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi atas cinta kita dan membawa syafaat di yaumil akhir kelak. Like, komen, dan subscribe channel ini agar jadi bagian dari dakwah yang mengalir pahalanya, walau kelak jasad kita tak lagi bernyawa. Dalam video ini, kita akan membuka rahasia yang mungkin tak banyak orang tahu. Para sufi tidak menolak kekayaan, tapi mereka membebaskan diri dari perbudakan harta. Dan justru disitulah letak kekayaan sejati yang selama ini kita cari. Apakah kaya itu tujuan atau ujian? Banyak orang hari ini bercita-cita menjadi kaya. Kaya dianggap sebagai pencapaian tertinggi. Kaya berarti bebas, kuat, dan dihormati. Namun, apakah kekayaan dalam pandangan para sufi juga seperti itu? Para sufi tidak serta-merta menolak kekayaan. Mereka bukan anti harta, bukan pula hidup dalam kefakiran yang dibuat-buat. Tapi mereka memahami kekayaan dengan cara yang berbeda. Kaya bukan soal jumlah, tapi letaknya. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, orang yang benar-benar kaya bukanlah yang banyak harta, tapi yang hatinya tidak bergantung pada harta. Disinilah letak perbedaan utama antara orang dunia dan orang ruhani. Orang dunia mengukur kaya dari jumlah yang dimiliki. Orang sufi mengukur kaya dari bebasnya hati dari kebutuhan akan dunia. Karena menurut mereka, bukan orang miskin yang tidak punya apa-apa, tapi yang selalu merasa kurang, meskipun punya segalanya. Kaya itu titipan, bukan kebanggaan. Para sufi percaya bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah amanah, termasuk harta. Dan yang namanya amanah, harus digunakan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Itulah mengapa sebagian besar para wali dan sufi dahulu tidak hidup dalam kemewahan. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tak ingin harta itu merusak rasa cukup dalam hati mereka. Mereka takut jika harta masuk ke hati, maka harta itu akan menjadi penghalang terbesar menuju Allah. Kaya itu ujian, bukan prestasi. Dalam pandangan tasawuf, kaya bukan sesuatu yang dibanggakan. Justru sebaliknya, kaya adalah ujian yang lebih berat daripada miskin. Karena saat miskin, seseorang bisa lebih mudah bergantung pada Allah, lebih rendah hati, dan lebih sadar batas. Tapi saat kaya, banyak yang merasa tak lagi butuh Allah, bergantung pada tabungan, kekuasaan, dan jaringan. Maka dalam Raudatul Muhibbin, Ibnul Qayyim menyebut, tidaklah seseorang diuji dengan kekayaan kecuali akan tampak siapa yang benar-benar mengenal Tuhannya. Para sufi memilih menjadi kaya dengan cara yang tenang. Bukan berarti para sufi hidup miskin semua. Beberapa seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan adalah orang sangat kaya. Namun kekayaan itu tidak memalingkan mereka dari zuhud, dari hati yang bergantung hanya pada akhirat. Para sufi menempatkan harta di tangan, bukan di hati. Mereka bisa mengelola bisnis, memiliki tanah luas, ternak, bahkan kerajaan. Tapi ketika diminta untuk menyerahkan semuanya di jalan Allah, mereka tersenyum dan berkata, "Ini bukan milikku, ini miliknya." Kaya, dalam pandangan sufi, bukan tentang seberapa banyak kamu miliki, tapi seberapa besar kamu bisa meninggalkan itu semua, tanpa kehilangan jati dirimu. Jika harta membuatmu lebih sombong, maka itu bukan anugerah, tapi peringatan. Dan jika kekayaan mendekatkanmu pada ibadah, memudahkanmu menolong orang,
membuatmu lebih rendah hati. Maka itulah kekayaan yang diridau langit. Zuhud. Rahasia para sufi mengendalikan dunia tanpa harus meninggalkannya. Ketika mendengar kata zuhud, kebanyakan orang langsung membayangkan seorang alim yang hidup miskin, berpakaian lusuh, dan menjauhi dunia. Namun, para sufi memaknai zuhud dengan cara yang jauh lebih dalam. Zuhud bukan berarti anti harta. Zuhud adalah bebas dari perbudakan dunia, meskipun dunia itu hadir di sekelilingmu. Apa itu zuhud menurut para sufi? Imam Ahmad bin Hanbal berkata, zuhud adalah mengosongkan hati dari ketergantungan pada dunia, bukan menanggalkan dunia dari tangan. Artinya, kamu bisa punya rumah mewah, kendaraan bagus, usaha besar. Tapi kalau semua itu tidak membuatmu lalai, tidak membuatmu tinggi hati, dan kamu tetap merasa hanya hamba yang tak punya apa-apa, itulah zuhud. Para sufi mengajarkan bahwa zuhud bukan soal kehilangan dunia, tapi tidak diperbudak olehnya. Zuhud adalah jalan tengah. Zuhud bukan hidup miskin, tapi juga bukan hidup untuk menumpuk dunia. Zuhud adalah sikap batin. Saat diberi nikmat, ia tidak sombong. Saat dicabut hartanya, ia tidak gelisah. Saat tidak punya, ia tetap tenang. Saat punya banyak, ia tetap takut dan berhati-hati. Zuhud bukan berarti menolak rezeki, tapi tidak menjadikan rezeki sebagai tujuan utama hidup. 3 derajat zuhud dalam tasawuf. Dalam kitab-kitab tasawuf, dikenal 3 tingkatan zuhud. 1 zuhud dari dunia, tidak terpikat oleh harta, jabatan, pujian, kemewahan. 2 zuhud dari akhirat, tidak hanya beramal karena menginginkan surga, tapi murni karena cinta pada Allah. 3 zuhud dari diri sendiri, tidak mengandalkan amal, tidak merasa paling benar, paling suci. Ini tingkatan tertinggi, karena seseorang sudah hilang rasa aku, dan hanya melihat bahwa segalanya miliknya. Zuhud bukan miskin, tapi merdeka. Para sufi bukan orang lemah. Mereka bukan pasrah dan tidak punya daya. Sebaliknya, mereka justru sangat kuat, karena mereka tidak takut kehilangan. Mereka sudah berlatih untuk rela. Sudah terbiasa hidup hanya dengan apa yang cukup. Karena itu, seorang sufi yang zuhud, saat diberi kekayaan, dia akan menjadikan kekayaan itu sebagai jembatan untuk berbuat baik, bukan sebagai benteng untuk menyombongkan diri. Kisah nyata zuhud yang menakjubkan. Salah satu contoh zuhud luar biasa datang dari Hasan al-Basri. Suatu hari beliau melihat seorang laki-laki menangis karena kehilangan hartanya. Beliau berkata, "Mengapa engkau menangis karena dunia yang bisa dicari? Padahal engkau tidak menangis karena hati yang jauh dari Rabb-Mu." Kalimat itu sederhana, tapi memukul keras. Kita terlalu takut kehilangan dunia, tapi tidak takut kehilangan hubungan dengan Allah. Zuhud membawa kedamaian. Orang yang zuhud tidak iri ketika orang lain lebih kaya, tidak sedih ketika dunia tidak datang, tidak tinggi ketika dunia memujinya. Ia hidup dengan ringan, karena ia tidak membawa dunia ke dalam jiwanya. Itulah sebabnya orang zuhud selalu tampak tenang, karena ia hanya butuh satu hal dalam hidupnya, ridho Allah. Zuhud bukan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan cinta berlebihan terhadap dunia. Dan siapa yang mampu menundukkan dunia dalam hatinya, maka dunia akan datang padanya sebagai pelayan, bukan sebagai tuan. Apakah seorang sufi boleh kaya raya? Ini pandangan ulama besar. Pertanyaan yang sering muncul adalah, kalau para sufi itu zuhud, berarti gak boleh kaya dong? Jawaban para ulama dan ahli tasawuf tidak sesederhana boleh atau tidak boleh. Karena yang dilihat oleh mereka bukan kekayaannya, tetapi apa yang dilakukan seseorang dengan kekayaan itu, dan bagaimana hatinya bersikap terhadapnya. Para sufi boleh kaya, asal tidak terikat. Imam Malik, salah satu pendiri mazhab besar dalam Islam,
adalah seorang ulama kaya raya. Beliau punya ladang, kebun kurma, rumah yang nyaman, dan murid dari berbagai penjuru. Namun beliau pernah berkata, "Bukanlah zuhud itu tidak memiliki harta, tetapi zuhud adalah ketika harta itu tidak menguasai hatimu." Ini menunjukkan bahwa seorang sufi bukan dituntut untuk miskin, tapi dituntut untuk bebas dari cinta dunia yang mengikat. Kekayaan sebagai ujian, bukan status. Imam Al-Ghazali membagi manusia kaya dalam 3 jenis. Kaya dan sombong celaka, karena harta menumbuhkan keangkuhan. Kaya dan dermawan, tapi ujub berbahaya, karena merasa diri lebih baik dari yang miskin. Kaya, rendah hati, merasa tidak punya apa-apa di sisi Allah, ini derajat tinggi yang disebut Agniya Syabirin, orang kaya yang sabar dan bersyukur. Para sufi menargetkan tipe ketiga ini. Boleh punya harta sebanyak lautan, asalkan hatinya tetap seperti pengemis di hadapan Tuhannya. Contoh ulama dan sufi kaya dalam sejarah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Tapi saat umat Islam butuh air, ia beli sumur milik Yahudi dan wakafkan semuanya untuk umat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saat hijrah ke Madinah, tidak punya apa-apa, tapi akhirnya menjadi saudagar besar. Namun kekayaannya tidak membuatnya sombong, bahkan sebagian besar hartanya diberikan di jalan Allah. Imam Nawawi rahimahullah, beliau bukan orang miskin karena tidak mampu, tapi karena memilih hidup sederhana agar ilmunya tidak bercampur dengan ambisi dunia. Mereka semua bukan hanya kaya secara materi, tapi juga kaya secara spiritual. Inilah kekayaan yang diidamkan para sufi. Mengapa banyak sufi memilih hidup sederhana? Sebagian besar sufi tetap memilih hidup cukup atau bahkan sederhana, karena mereka tahu harta itu bisa menjadi tirai antara hati dan Tuhan. Bukan karena mereka membenci kekayaan, tapi karena mereka ingin menjaga kejernihan hati, agar tidak terganggu oleh godaan memiliki, pamer, atau bersaing dalam dunia. Mereka sadar, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar tanggung jawab dan godaan yang datang. Kekayaan adalah jalan, bukan tujuan. Dalam tasawuf, kekayaan itu seperti kendaraan. Bisa membawamu lebih cepat menuju kebaikan. Bisa membuatmu lebih bermanfaat. Tapi juga bisa membawamu tersesat. Kalau kamu tidak tahu arah, maka yang penting bukan seberapa banyak hartamu, tapi seberapa jelas arah hidupmu. Apakah kamu menggunakannya untuk membangun, menolong, dan mendekat, atau justru untuk memperkuat ego dan memperbesar rasa ingin dipuji? Seorang sufi boleh kaya raya, asal ia sadar bahwa semua harta itu bukan miliknya, bukan untuk dibangga-banggakan, dan bukan untuk memperbudak hatinya. Kalau kamu bisa memiliki dunia tapi tidak diperbudak olehnya, maka kamu lebih mulia daripada orang yang menghindari dunia, tapi hatinya tetap penuh dengan iri dan cinta pujian. Bagaimana para sufi mengelola rezeki dan bisnis tanpa tergelincir dalam cinta dunia? Mungkin muncul pertanyaan di hati kita. Kalau para sufi tidak anti harta, lalu bagaimana cara mereka mengelola rezeki dan usaha tanpa jatuh dalam cinta dunia? Jawabannya ada dalam cara berpikir dan sikap batin mereka. Para sufi tidak membiarkan dunia mengatur hati mereka. Justru merekalah yang mengatur dunia dengan panduan ruhani. 1. Rezeki bukan untuk ditumpuk, tapi dialirkan. Para sufi percaya bahwa rezeki yang ditahan akan membusuk, tapi rezeki yang mengalir akan membawa berkah. Karena itu, meski sebagian dari mereka berdagang, bertani, atau memiliki bisnis, tujuan utama mereka bukan menumpuk kekayaan, melainkan memfasilitasi manfaat dan memberi kemaslahatan. Sebagian besar ulama besar dulu adalah pedagang. Namun mereka selalu berprinsip, harta ini tidak untuk diriku semata, tapi untuk kebaikan yang lebih luas. 2. Mereka menjaga niat di setiap transaksi. Bagi para sufi,
Niat adalah fondasi dari semua amal. Maka dalam jual beli, mereka berhati-hati dalam menjaga kejujuran, menolak riba dan tipu daya, tidak menjual barang dengan sumpah palsu, menakar secara adil, bahkan memberi lebih jika bisa. Dalam kitab Hilyatul Aulia, disebutkan bahwa para sufi zaman dulu sering menangis saat dapat untung besar, karena takut niatnya berubah dari ibadah menjadi cinta dunia. Mereka meyakini, setiap rupiah yang masuk ke kantong akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. 3. Menjadikan usaha sebagai ladang amal. Para sufi bukan hanya berdagang untuk nafkah, tapi mereka menganggap setiap pekerjaan sebagai ladang pahala. Contoh, pedagang memberi harga yang jujur, maka itu ibadah. Petani yang menanam dengan niat memberi makan orang miskin, itu sedekah. Tukang roti yang menurunkan harga di waktu paceklik, itu bentuk tawadu dan kasih sayang. Harta yang halal, diusahakan dengan ikhlas, adalah jembatan menuju kedekatan kepada Allah, bukan penghalang. 4. Mereka tidak suka pamer kesuksesan. Satu hal yang membedakan para sufi dengan para pencinta dunia adalah sufi tidak memamerkan kekayaannya. Mereka tahu, dalam pamer ada ria, dalam ria ada kehancuran hati. Maka meskipun mereka mampu beli pakaian bagus, mereka memilih pakaian sederhana. Bukan karena tidak sanggup, tapi karena tidak ingin memancing rasa tinggi dalam hati. Mereka memahami bahwa ketenangan bukan datang dari dipuji manusia, tapi dari diterima oleh Allah. 5. Harta datang dan pergi, hati tetap tenang. Para sufi mengajarkan bahwa hidup harus seperti laut yang dalam. Ombak di atas boleh berguncang, tapi dasar laut tetap tenang. Demikian juga mereka. Ketika untung besar, mereka tetap rendah hati. Ketika rugi besar, mereka tetap bersyukur. Karena mereka tahu, harta datang darinya, dan akan kembali kepadanya. Itulah sebabnya para sufi tidak pernah mati gaya ketika harta hilang. Karena hati mereka tidak pernah diikat oleh harta sejak awal. Kisah inspiratif, sufi yang menjual rugi. Ada seorang sufi bernama Syekh Abu Muhammad Al-Jariri. Ia berdagang kain. Suatu hari, ada pembeli yang datang dan memilih kain paling bagus. Namun pembeli itu tidak tahu nilainya, dan menawar dengan harga sangat murah. Apa yang dilakukan sang sufi? Ia menerima tawaran itu, lalu berkata, "Aku menerima tawaranmu, bukan karena bodoh dalam dagang, tapi karena aku takut kehilangan akhiratku hanya karena ingin sedikit lebih untung." Para sufi bisa jadi pedagang, pengusaha, bahkan pemilik tanah. Tapi mereka tidak pernah membiarkan usahanya mengambil alih hatinya. Mereka hidup seperti orang biasa di dunia, tapi ruh mereka terikat pada langit. Dan itulah sebabnya, kekayaan mereka membawa berkah, bukan sekadar angka di rekening. Kenapa sebagian orang kaya justru tidak pernah merasa cukup? Ini jawaban para sufi. Ada pertanyaan besar yang sering diajukan dalam dunia modern. Mengapa banyak orang yang sudah kaya justru makin gelisah, makin khawatir, dan merasa tak pernah cukup? Mereka punya rumah megah, kendaraan mewah, saldo bank berlimpah. Namun, ketika malam tiba dan kesendirian menyapa, ada lubang kosong di hati mereka yang tak bisa ditambal dengan harta. Para sufi sudah membahas ini sejak berabad-abad lalu. Dan mereka menjawabnya dengan satu kalimat. Karena yang kamu beri makan adalah perutmu, bukan jiwamu. Satu nafsu dunia tidak pernah kenyang. Nafsu dunia, kata para sufi, seperti api. Semakin diberi kayu, ia semakin besar. Dan ketika sudah besar, ia membakar pemiliknya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan, barang siapa yang mengira dunia bisa memuaskan jiwanya, maka dia seperti orang yang minum air laut. Makin diminum, makin haus. Karena itu banyak orang yang sudah punya segalanya,
tapi tetap merasa kosong, iri, dan ingin lebih, dan lebih. Dua dunia tidak pernah stabil, maka tak mungkin dijadikan sandaran. Para sufi menyadari bahwa dunia itu sifatnya berubah-ubah, tidak bisa diprediksi, tidak abadi. Maka siapapun yang menyandarkan hatinya pada dunia, pasti akan dibolak-balik oleh dunia. Hari ini dipuji, besok dicaci. Hari ini kaya, besok bisa bangkrut. Hari ini sehat, esok mungkin tak bisa bangun. Itulah sebabnya, hati yang terlalu menempel pada dunia akan terus diguncang. Tidak akan tenang, karena tempatnya bergantung terlalu rapuh. 3 cinta dunia adalah penyakit hati yang halus. Imam Ibn Qayyim menulis dalam Madarijus Salikin, tidak ada yang lebih membinasakan hati selain cinta dunia. Karena ia menyusup perlahan, membuat ibadah terasa berat, rasa syukur menipis, dan kesombongan tumbuh tanpa disadari. Orang yang terlalu mencintai dunia, sulit menikmati ibadah, iri dengan pencapaian orang lain, tidak bisa tidur nyenyak walau punya segalanya, karena hatinya penuh dengan rasa ingin memiliki, dan rasa itu tidak akan selesai, sampai maut memisahkan. 4 hati yang cukup, lebih mewah dari rumah megah. Para sufi mengajarkan satu konsep penting, qanaah, yaitu rasa cukup atas apa yang diberikan Allah. Qanaah bukan berarti pasrah atau tidak mau berusaha. Qanaah adalah bahagia walau yang dimiliki sedikit. Kata Nabi, bukanlah kaya itu karena banyak harta, tapi kaya adalah kaya hati. Bukhari Muslim. Orang yang qanaah bisa tersenyum walau tak punya banyak, tidak membandingkan nasibnya dengan orang lain, mudah bersyukur dan ringan bersedekah. Dan inilah kekayaan sejati menurut para sufi. Jiwa yang merasa cukup dan tenang dalam segala keadaan. 5 ketenangan tidak dijual di toko. Sufi tahu betul, mobil mewah tidak bisa membeli tidur nyenyak. Rumah besar tidak bisa memberi rasa damai. Gaji besar tidak bisa memberi kelegaan hati jika jiwanya masih kosong. Karena itu mereka lebih fokus mengisi hati, daripada hanya mengisi dompet. Mereka berzikir, bersyukur, merenung. Mereka menjaga diri dari terlalu banyak ingin, terlalu banyak membandingkan. Karena mereka sadar, semakin sedikit yang diminta dunia, semakin lapang ruang untuk menerima Allah. Kisah sufi dan pedagang kaya. Suatu hari, seorang pedagang datang kepada seorang sufi. Guru, aku sudah punya segalanya. Toko besar, tanah luas, anak-anak sukses. Tapi hatiku tetap gelisah. Sang sufi menjawab pelan, mungkin hatimu sesak, karena terlalu penuh dengan keinginan yang tak penting. Buang satu keinginan setiap hari, dan lihat apa yang tersisa di akhir pekan. Mungkin, yang kau cari selama ini bukan rumah besar, tapi ruang untuk merasa cukup. Bukan kekayaan yang salah, tapi cara hati kita memaknai dan menggenggamnya. Orang miskin bisa bahagia jika hatinya cukup. Orang kaya bisa menderita jika hatinya haus. Dan para sufi memilih menjadi orang yang tidak haus, bahkan saat dunia menghidangkan segalanya. Rahasia kekayaan sejati menurut para sufi, ketika harta menjadi jalan menuju Allah. Setelah kita memahami pandangan para sufi tentang harta, zuhud, dan qanaah, saatnya kita menyingkap rahasia terdalam dari kekayaan sejati. Bagi para sufi, kekayaan sejati bukan hanya soal harta, bukan soal rumah, saldo, atau kemewahan, tapi soal bagaimana harta itu bisa mengantar kita pulang kepada Allah. Satu, harta adalah ujian, tapi juga kendaraan. Para sufi tidak membenci harta. Mereka hanya tidak menjadikannya sebagai tujuan hidup. Bagi mereka, harta adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain, membangun amal jariah, meringankan beban fakir miskin, menyebarkan ilmu, memperluas dakwah.
menyentuh hati orang yang belum mengenal Allah. Seperti kendaraan, kalau diarahkan dengan benar, ia akan membawa kita ke tempat yang baik. Tapi kalau kita salah arah, justru akan menjauhkan kita dari tujuan utama, ridhonya. Dua kekayaan sejati itu ketika dunia ada di tangan, tapi Allah ada di hati. Para sufi tidak menolak rezeki. Mereka justru menyambutnya dengan rasa takut, hati-hati, dan penuh tanggung jawab. Imam Sahl Etustari pernah berkata, "Kaya itu bukan dosa, tapi harta yang membuatmu lupa pada Allah, itulah racun paling halus yang membunuh hati." Maka mereka membiasakan diri untuk bersyukur setiap kali diberi, bersedekah setiap kali untung, beristighfar setiap kali merasa bangga, bertafakur ketika diuji kehilangan. Karena mereka tahu, setiap rupiah yang masuk akan dihisap. 3. Ketika harta jadi sebab ketenangan, bukan kesombongan. Para sufi menggunakan harta sebagai alat untuk menciptakan kedamaian sosial dan pribadi. Mereka tidak menumpuk harta agar disegani, tapi membagikannya agar lebih banyak orang merasakan kasih Allah. Bahkan mereka merasa malu jika terlalu banyak memiliki, sementara di sekitar mereka masih ada yang kelaparan. Kekayaan yang mereka cari bukan yang membuat mereka terlihat besar, tapi yang membuat mereka merasa kecil di hadapan Tuhannya. 4. Kekayaan sejati adalah kemandirian ruhani. Para sufi mengajarkan bahwa manusia yang paling kaya adalah yang tidak bergantung pada manusia, yang tidak mengemis perhatian, yang tidak tergantung pada pujian, yang tidak menggantungkan kebahagiaan pada barang. Karena kekayaan sejati adalah hati yang stabil, tenang, dan bergantung hanya kepada Allah. Jika kita bisa makan dengan tenang, tidur dengan syukur, dan bangun dengan harapan, maka itu adalah nikmat yang lebih mahal daripada emas. Kisah penutup, seorang sufi dan anak muda kaya. Ada seorang anak muda datang kepada seorang sufi dan berkata, "Guru, aku ingin jadi kaya, tapi aku takut jauh dari Allah." Sang sufi tersenyum dan menjawab, "Kalau engkau ingin jadi kaya, mintalah dua hal, harta yang cukup, hati yang takut kehilangan Allah." Karena orang yang punya keduanya, akan memandang dunia sebagai ladang amal, bukan tempat bersandar. Para sufi mengajarkan kita, bukan jumlah harta yang membuatmu mulia, tapi bagaimana kamu menggunakannya. Bukan seberapa kaya kamu di dunia, tapi seberapa ringan kamu melepaskannya demi akhirat. Bukan dunia yang harus dibuang, tapi cinta dunia yang harus dibersihkan dari hati. Kekayaan sejati adalah jiwa yang lapang, hati yang tenang, dan tangan yang ringan memberi. Dan siapapun yang memilikinya, dia adalah orang paling kaya, meski hidup dalam kesederhanaan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang kaya, bukan hanya secara harta, tapi juga secara jiwa. Dan semoga kekayaan itu menjadi jalan yang mempercepat langkah kita menuju ridho Allah. Amin. Barokallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.